masuk satu penelpon Bu ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholawatnya Bapak? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan Bapak siapa dari mana? Dari mana? Alhamdulillah saya Haji Wasik dari Jember, bisa masuk kembali. Silakan. Saya bertanya kepada Bu ya. Halo, ini ada pertanyaan Bu ya. Silakan. Saya Sudah selalu dengar kemarin yang tanya minggu yang lalu kan? Iya, betul Bu ya. Sudah dapat tempat buat pondok Al-Bahjah di sana. Nah, kita tagih. Ini Harus ada pondok. Insya Allah ada Bu ya, pokok cocok Bu ya. Harus pasti nanti. Mumpung bertanya gitu. Insya Allah pokok cocok ada Bu ya. Tanah berapa hektar, nanti siapa pejuang-pejuang aja, kami datang nanti. Silakan bertanya. Nah, pertanyaan saya begini, saya sering dengar kalau orang masih makan barang subhat atau haram, mati itu kalau masih makan barang subhat atau barang haram, kadang itu doanya nggak diterima. Yang saya tanyakan, seandainya minta doanya ke orang lain, contoh, kalau di sebagian daerah itu banyak sekali orang mau gini, datang ke ustadz, ke kiai, dan lain-lainnya. Itu bagaimana hukumnya Buya juga berkaitan dengan ajimat. Terima kasih Buya. Waduh, panjang. Terima kasih semua jamaah. Tolong aktif di Al-Bahjah. Doakan saya selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaannya banyak ya. Insya Allah programnya harus cepat di Jember ya, jauh Jember. Program dakwah di Jember. Baik, yang pertama adalah makan subhat. Subhat itu tidak bisa dikatakan halal, juga tidak bisa dikatakan haram. Maka subhat tidak akan menjadikan seorang diseksa oleh Allah. Subhat tidak bisa dikatakan halal, tapi juga tidak bisa dikatakan haram. Contoh subhat yang sederhana, ada pencuri hebat, duitnya biasanya hasil nyuri, tapi dia juga punya kebun banyak, warisan dari bapaknya. Kemudian tiba-tiba dia ngasih duit kepada Anda 500.000. Duit apa ini? Duit curian atau duit kebun? Enggak tahu kan? Selagi dia tidak memberitahu, namanya mungkin duit curian, mungkin duit kebun, namanya syubhat. Tidak boleh Anda katakan haram karena belum tentu itu duit curian. Tidak boleh Anda katakan halal 100%, bisa jadi itu duit curi, subhat. Tidak dihalal, tidak diharam. Maka tapi orang kalau biasa subhat gampang kecebur dalam keharaman seperti disabdakan Nabi SAW. Hati-hati, jauhi subhat untuk menghindari yang haram. Sebab subhat itu begini, sebab itu kayak begini, tebing. Ini adalah halal, ini adalah haram. Anda di awal subhat masih dekat dengan halal, tapi pelan-pelan di akhir subhat masuk haram nanti, kecebur nanti. Seperti orang gembala kambing, kalau Anda mengembalakan di tapal batas, Anda lengah, kepalanya nengok ngambil rumputnya tetangga, haram, gitu loh maksudnya. Baik, kalau haram dosa, bukan berarti tidak diterima oleh Allah. Artinya tidak diterima oleh Allah itu urusan keharamannya diberesin dulu kalau belum diampuni di dunia. Kalau di dunia sudah diampuni Allah karena apa? Misalnya dikasih sakit oleh Allah, diuji oleh Allah, banyak istighfar, banyak melakukan kebaikan, diampuni insya Allah oleh Allah. Dan semoga kita tidak mati kecuali sudah diampuni dosa kita. Nggak enak di alam barzah, nggak enak di padang mahsyar diseksa. Tapi ingat Allah Maha Pengampun, maka jangan ragu. Siapapun yang punya dosa, mintalah kepada Allah jangan cabut nyawa kita sebelum diampuni dosa kita. Kalau sudah Allah mengampuni, akan tampak dosa-dosa itu. Maka dari itu jangan nunggu mati. Sesuai dengan pertanyaan, banyaklah istighfar dan mohon ampun taubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya sebelum mati, selagi nyawa masih ada di kandung badan, dan selagi nyawa belum sampai tenggorokan, dan selagi sebelum matahari terbit dari barat. Selagi itu kata Rasulullah masih bisa diterima taubat. Kalau sudah diampuni Allah, nggak ada lagi. Yang namanya keharaman sudah hilang. Tapi taubat, dan taubat caranya macam-macam. Ada taubat karena mengambil barangnya orang lain, ada caranya taubat. Kita masuk pembahasan khusus masalah taubat. Yang kedua adalah jika ada orang minta doa kepada orang lain, ya sah. Dalam bahasa fikih ada namanya tawassul. Tawassul ada dua, tawassul dengan doa atau doa bitawassul. Kalau tawassul dengan doa, ini yang pertama adalah saya datang kepada Anda lalu minta doa. Doakan saya. Namanya saya tawassul. Saya kan bisa langsung doa kepada Allah. Cuman saya menganggap Anda orang soleh, Anda seorang yang dicintai oleh Allah, saya datang kepada Anda, doakan saya. Namanya tawassul bid doa. Saya memohon kepada Allah melalui doa Anda.
Saya bisa minta langsung kepada Allah. Dan Nabi Muhammad pun bisa langsung minta Allah. Tapi Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Ya ukhayya asyrikni fi du'aik. Hai Umar, jangan lupa doakan aku. Ya Rasulullah, engkau minta doa kepada Sayyidina Umar. Itu pendidikan dari Rasulullah. Jadi boleh kita minta doa kepada siapapun. Doakan saya. Doakan saya sah. Namanya tawassul bidu'a. Yang kedua adalah doa dengan tawassul. Ini yang sebagian orang salah paham mengingkari tawassul yang selama ini. Jadi selama ini tawassul disebutkan di dunia ini adalah yang ini. Doa memohon kepada Allah, di dalamnya ada tawassulnya. Tawassul apa? Artinya doa dengan tawassul memohonnya kepada Allah, tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apakah amal soleh? Ya Allah, dengan amal solehku ini terimalah doaku. Mintanya kepada Allah membawa amal soleh. Atau membawa orang soleh, membawa baginda Nabi. Maka ini tawassul yang selama ini ada orang mengingkari tawassul, nggak paham, nggak bisa membedakan antara tawassul bidu'a sama doa bitawassul. Jadi kitanya memohonnya kepada siapa? Allah. Dengan kebesaran siapa? Rasulullah, Sayyidina Abbas, sahabat Nabi, aulia. Bukan meminta kepada wali, bukan meminta kepada Nabi, enggak, mintanya kepada Allah. Ini atau hadis Nabi, ini atawajjahu ilaika binabiyika. Aku menghadap kepadamu ya Allah, menghadapnya kepada Allah binabiyika, dengan membawa nabimu. Itu. Jadi boleh begitu. Jadi minta doa boleh, kita memohon kepada Allah membawa orang yang Allah cintai juga sah. Baik hidup atau mati. Penjabaran situ. Ini pembahasan juga masalah tawassul yang sudah pernah kami sampaikan panjang lebar. Keluar dari urusan mencaci dan mengolok. Ada orang mudah mencaci tawassul, syirik, bid'ah, dia salah memahami. Kalau faham apa yang kami sampaikan, tentu dia akan tidak akan mengatakan seperti itu lagi. Kemudian masalah jimat. Jimat itu apa sih? Ngambil keberkahan dari ayat-ayat Allah dan sebagainya. Dan dalam kisah Sayyidina Abdullah bin Umar membiarkan ada seorang ibu mengikat kalimat Al-Quran di leher anak kecilnya. Karena di balik kalimat Al-Quran ini ada sesuatu, yaitu kalimat Al-Quran ada sirnya. Ada dihormati, dijaga. Maka jimat itu seperti itu. Maka jimat ini baru dibenarkan dengan catatan yang pertama, isinya tulisan yang benar, bukan oret-oretan ngaco. Jangan-jangan itu huruf apa, isinya adalah menyanjung tentang dewa-dewi, na'udzubillah. Anda harus tahu isinya apa. Misalnya Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran. Kemudian harus dijaga. Kemudian kita tidak meyakini ini yang menjadikan kita selamat, bukan, tapi Allah, berkat Al-Quran, berkat ayat Al-Quran itu. Dan itu terjadi adalah pada anak-anak kecil. Artinya jimat itu artinya sesuatu, ayat-ayat Al-Quran yang dibungkus dan sebagainya. Dalam hal ini khilaf, yang nggak mau nggak ada masalah. Tapi kami berurusan dengan orang yang menggunakan agar benar niatnya. Jangan sampai ini gara-gara sesuatu yang dibungkus ini menjadi ketergantungannya dengan bungkusan ini. Misalnya apa? Insya Allah doa semoga dimudahkan oleh Allah, ya, ditulis bungkus, kemudian dia mau dagang gara-gara ketinggalan dari Cirebon ke Bandung, balik lagi mengambil barangnya ini. Berarti bukan Allah lagi yang dipercaya. Ini masalah. Ketinggalannya ketinggalan. Cuman dalam kisah Sayyidina Abdullah bin Umar itu adalah anak kecil. Jadi yang dibawain tulisan itu terserah namanya jimat atau yang lainnya. Adapun jimat yang disebut dengan Nabi dalam istilah itu adalah bukan kebiasaan umat Islam ini. Bukan, itu beda. Jangan disambungkan. Masa jimat-jimat yang pernah dilarang oleh Rasulullah bukan ini. Ini adalah nambabnya tabarruk. Ngambil keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran. Biarpun namanya jimat atau Anda kasih apa-apa, haji-haji, terserah. Bahasa Jawanya. Ini maknanya, isinya ini loh. Siapa yang berani mengatakan membawa ayat Al-Quran hukumnya haram? Siapa? Ngambil keberkahan ayat Al-Quran siapa haram? Membawa doa haram siapa yang berani mengatakan? Bukan disebutkan tentang tarikhnya, sejarah Imam Bukhari sampai disebutkan termasuk keramat Imam Bukhari. Kalau kitab Sahih Bukhari itu ada di sebuah kapal, nggak akan tenggelam dia. Ayo ngomong gitu, salah ulama ngomong gitu. Berkat kitab Sahih Bukhari kok. Cuman saya ingatkan kepada semuanya, itu terjadi pada Sayyidina Abdullah Umar adalah anak-anak kecil. Kalau orang tua jangan bawa jimat. Orang tua tuh ngapalin doa, orang tua bawa jimat. Anda ini jadi bayi lagi. Orang tua baca doa fajar, widul latif, widul fatir, widul haddad, itu pakai jimat. Itu orang yang buta huruf. Paham? Jangan sampai kebablasan dikit-dikit jimat ini. Cuman kita juga tidak masuk wilayahnya orang yang mengkafirkan, mensyirikkan, nggak tahu, nggak dijelaskan dulu apa itu yang dikafirkan. Na'udzubillah. Jadi seperti itu, membawa ayat-ayat Al-Quran, ngambil keberkahan, sah. Doa-doa itu adalah sah. Ambil keberkahannya. Cuman untuk anak kecil. Anda anak kecil umur 60 tahun.
Baca doa, Ratibul Haddad. Ikut zikirnya Syekh Abdul Qadir Jalani, ikut Thariqah Qadiriyah. Itu sudah tuh. Sudah kayak thariqahan banyak zikirnya, masih bawa selembaran kertas ditempelkan di saku. Zikir gurumu diamalkan, selesai. Jelas ya? Sampai Jember pesan ini, dari Jember pertanyaannya insyaallah. Baik, insyaallah semoga Allah memberikan kepada kita hidayah. Wallahu a'lam bishawab.